Bunda, balik lagi sama aku Renia di sini dan Mbak Azani. Kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya Bun ya. Mbak, tapi kalau mau minum sebelum Makasih. ya udah, sekarang kita lanjut aja ya Mbak ya ngobrolnya. Nih aku mau tanya nih ke Mbak Azani untuk prenatal fitness. Aduh, aku masih ribet nih Mbak dengan bahasanya. Emang belum common ya? Fitness apa tadi Mbak? Prenatal fitness atau prenatal exercise gitu. Oke, itu sebaiknya dia daftar dengan suami atau sendiri pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau regular class-nya biasanya memang sendiri gitu. Tapi biasanya ada pelatih-pelatih yang menyediakan kelas khusus buat couple gitu. Jadi suaminya diajak gitu supaya bisa support si istri, karena istri itu sebenarnya butuh kehadiran suami, bukan cuman badannya aja kan, tapi hadir dan tanda kutip tuh jiwanya juga di situ, secara emotionally hadir di situ juga. Jadi diharapkan ketika ikut exercise bareng, couple exercise tuh meningkatkan bonding antara suami, istri sama janin yang ada dalam kandungan gitu. Gitu. Itu malah bagus. Jadi sendiri boleh Bun, tapi disarankan sebaiknya ya dengan suaminya juga gitu loh. Nah nih ada satu lagi pertanyaanku Mbak, ini antara bener apa enggak nih aku nggak tahu nih ya, makanya aku tanyain aja ke Mbak Azani. Nih biasanya aku sering dengar ibu hamil itu nggak boleh pijat, terutama refleksi gitu kan. Sementara banyak bunda-bunda ini yang mereka belum familiar dengan fitness prenatal fitness ini. Jadi kalau mereka pegel, mereka cenderungnya tuh ke tukang pijat, panggil bude-bude buat pijat di rumah gitu. Nah itu gimana Mbak? Jadi pijat biasanya yang dikhawatirkan kalau pijat, apalagi refleksi, karena ada titik-titik di bawah situ takutnya merangsang kontraksi katanya, ya kan mitosnya kayak gitu. Tapi apakah itu myth or fact ya? Jadi kalau saya bilang itu sebenarnya mitos. Mitos. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya persalinan. Kebetulan saya juga bidan ya. Jadi saya sekalian jelasin sedikit banyak faktor yang menyebabkan terjadinya persalinan. Jadi kalau dipijat-pijat itu mungkin hanya kemudian muncul hormon yang menyebabkan kontraksi karena dia rileks, terus keluar hormon oksitosin. Itu hanya satu faktor, tapi jumlahnya pun tidak cukup hingga menyebabkan kontraksi yang muncul persalinan. Kecuali memang hamilnya tuh sudah di akhir kehamilan. Maksudnya gitu. menjelang kelahiran. Gitu. Dimana si oksitosinnya diproduksi sangat banyak gitu. Supaya timbul terjadinya kontraksi untuk melahirkan. Tapi kalau masih hamil muda terus pegel mau pijat nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang nggak boleh dipijat adalah area perut. Gitu. Jadi kalau masih mau refleksi misalnya di telapak kaki atau mau di pinggang atau di pundak itu nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa. Yang penting hindari daerah perut. Perut aja yang nggak boleh. Ya itu Bunda, diingat-ingat ya baik-baik. Nah Mbak, sekarang kita udah selesai nih bahasan kita tentang prenatal. Aduh, aku tuh ya. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang postnatalnya. Kapan sih Mbak waktu yang paling tepat untuk memulai olahraga postnatal setelah melahirkan ya? Postnatal exercise itu paling baik dimulai ketika kalau lahirannya normal atau per vaginam disebutnya 40 hari atau 6 minggu sudah boleh mulai. Gitu ya. Terus kalau sesar idealnya tunggu 12 minggu baru mulai olahraga. Itu pun olahraganya olahraga khusus postnatal dulu. Gitu. Kenapa? Karena kalau sesar ada 7 lapisan ya yang disayat. Jadi mungkin luarnya udah kelihatan kering, udah kering kok gitu, nggak apa-apa kok gitu. Nah, tapi yang dalamnya kita nggak tahu tuh kalau masih ringkih gitu. Jadi lebih aman 12 minggu. Itu udah pasti, pasti kering gitu lukanya ya. Olahraga jenis apa atau olahraga yang bagaimana yang paling tepat untuk dilakukan para bunda yang baru melahirkan?
Kalau jenisnya bisa beberapa ya, bisa strength training menggunakan beban, bisa juga yoga, pilihannya ada beberapa. Tapi kalau saya sendiri memang untuk postnatal saya merasa lebih efektif karena saya sudah menangani ratusan klien postnatal. Untuk healingnya memang lebih cepat melalui postnatal strength training gitu. Cuman kalau jenis olahraga apa yang harus dihindari, memang sebaiknya menghindari dulu olahraga yang intensitasnya terlalu tinggi. Jadi mulai dengan olahraga yang low impact. Gitu. Minimal kalau misalnya aduh kok nunggu 6 minggu lama banget ya baru boleh olahraga, atau apalagi yang sesar. Aduh kok susah banget harus nunggu 12 minggu ya baru boleh olahraga, dia sementara udah kaku badannya. Boleh brisk walk dulu, jalan pagi sambil dorong stroller pagi-pagi, kena sinar matahari, dapat vitamin D. Jadi seger badannya gitu. Atau mau berenang kalau darah nifasnya sudah selesai boleh gitu ya. Atau tadi stretching ringan juga boleh. Tapi kalau high intensity langsung lari. Langsung zumba, aduh jangan deh ya. Gitu, nggak disaranin. Nggak disaranin. Bisa turun perut juga ya Mbak ya. Betul. Ya, gitu ya Bun. Jadi sabar sedikit buat hasil yang lebih oke. Yes, benar. Nah, terus kalau melahirkan melalui operasi sesar, aman nggak sih Mbak? Aman sekali, asalkan kapan memulainya itu tadi ya, sesuai dengan guidance-nya tadi 12 minggu. Ikutin gitu. guidance 12 ya 12 minggu baru mulai olahraga. Jangan maksain diri gitu. Sabar. Pokoknya intinya sabar aja, pasti bisa kok. Kekejar lah untuk ngembaliin tubuh Bunda ke bentuk idealnya lagi. Nah, ngomong-ngomong soal tubuh ideal nih Mbak, kaitannya dengan pertanyaan aku yang ini nih. Olahraga apa yang bisa dilakukan para bunda di rumah supaya perutnya tuh bisa cepet kecil, cepet rata gitu Mbak? Aku sebelum jawab pertanyaannya mengenai perut cepat rata dulu, aku mau kasih gambaran ini ya, pakai balonnya sedikit. Nah, simulasi. Memang wajar sekali ya ibu pasca melahirkan, begitu bayinya udah lahir, terus ngaca lihat perutnya sangat langsung, aduh kok perutku sekarang kayak gini, hilang gitu percaya ya. diri, Terus jadi nggak percaya diri gitu. Nah, sebenarnya yang mau saya kasih, saya seneng banget ditanya ini karena belum banyak yang aware sama postnatal exercise. Jadi kalau mau dilihat tubuh kita nih terdiri dari otot core atau otot inti ya. Yang pertama nih, anggap aja di bagian atas nih, namanya diafragma. Dia ngebantu kita bernafas. Letaknya kalau dari luar itu ada di bawah payudara. Ya kurang lebih kayak gitu. Yang kedua ada otot perut. Yang ketiga ada otot dasar panggul. Semua punya dasar panggul ya. Kalau perempuan itu lubangnya ada 3. Ada lubang vagina, ada lubang pipis, ada lubang anus gitu. Terus yang terakhir ada di belakang otot core, dia menjaga postur tubuh gitu. Nah pada saat orang melahirkan ini otot core-nya lemah gitu. Jadi kadang-kadang kalau ibu hamilnya pengen buru-buru cepat ngurusin perut, yang terjadi adalah biasanya dia misalnya latihan sama pelatih yang tidak tersertifikasi di pre and postnatal fitness. Jadi asal lihat YouTube misalnya, terus udahlah latihan aja, yang penting gue bisa langsing lagi misalnya. Dia akan kunci perutnya, hap gitu. Lihat kan? Pas dia kunci perut kayak gini, perutnya di depan dikunci, apa yang terjadi? Ke atas diafragmanya jadi melebar ya, jadi ada pressure ke atas. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah kalau ke atas, karena dia akan mengembangkan kapasitas parunya supaya nafasnya lebih panjang. Tapi coba lihat ke bawah, bawahnya juga dapat pressure. Ya kan, bawahnya juga dapat pressure. Bawah itu tadi apa? Otot dasar panggul. Padahal yang lahiran normal misalnya, itu bawahnya lagi dalam keadaan lemah. Makanya orang habis ngelahirin kadang-kadang nggak bisa tuh kontrol pipis. Belum nyampe kamar mandi udah keluar. Atau yang lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang lagi bersin, terus pipisnya ikut keluar. Lagi itu batuk atau ketawa, nggak bisa kontrol gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, berhubungan sama suami juga sudah tidak ada rasanya atau bahkan sakit. Nah itu yang suka nggak aware masyarakat kita. Jadi itu dianggap normal, ya wajar lah udah turun mesin. Padahal itu nggak wajar. Dan gitu. bisa dicegah Bun? Bisa dicegah, bisa banget. Jadi kita bukan pasrah, aku udah ngelahirin emang kayak gini, enggak. Itu bisa dicegah. Nah caranya gimana? Perbaiki ototnya sesuai urutan.
Yang pertama, nafasnya dulu dibenerin karena orang habis ngelahirin stres biasanya, begadangan gitu ya. Jadi ibu tuh melelahkan. Jadi nafasnya dibenerin dulu ritmenya. Terus yang kedua ke bawah dulu. Kita latihan otot dasar panggul. Kalau bawahnya sudah cukup kuat, baru kita benerin perutnya. Gitu. Jadi urutan itu matters. That's why kalau saya bilang function first, aesthetic later. Masalah estetika perut itu bisa dibenerin atau dipercantik nanti. Tapi kalau fungsi itu nggak bisa. Luarnya bisa cantik tapi fungsinya belum tentu berfungsi ya. Kayak gitu. Oh, jadi gini nih Mbak. Ini nih aku agak ngeraba-raba aja nih dari penjelasannya Mbak ya. Ini arahnya nih ke perawatan yang normal bukan sih, kayak kan tradisional tuh zaman dulu ibu-ibu kita yang kita tuh kan suka yang dibebut. Pakai stagen itu ini bisa. Nah, banyak banget pertanyaan juga ke saya gini. Sebenarnya bengkung, stagen, apalagi korset itu ngebantu nggak sih ngecilin perut? Jadi gini. Setelah melahirkan itu perut kita tuh ada kondisi yang disebut namanya diastasis recti. Ini orang banyak nggak tahu. Jadi ini otot perut terus dia misah, stretch out, intensitinya mengendur. Jadi otot rectus kanan kirinya tuh menjauh. Nah, orang pikir dengan pakai stagen, pakai korset itu jadi bisa mendekat lagi, bisa kuat lagi. Sebenarnya enggak. Ya. Terus fungsinya pakai stagen dan teman-teman itu apa kalau gitu? Fungsinya adalah menopang tulang punggung. Nah, jadi si otot core ini kan lagi lemah, perutnya lemah, otot dasar panggulnya lemah. Sehingga dua otot yang harusnya menopang si punggung ini nggak ada. That's why kalau habis ngelahirin pakai bengkung, pakai stagen tuh enak banget rasanya. Karena dia menopang tulang belakang. Tapi dia tidak memperbaiki otot-otot dasar panggul dan si perut tadi. Gitu. Nah, sekarang ilmunya Bunda nambah kan ya dari sisi tradisionalnya, terus ya dari sisi modernnya juga ya. Ya Bunda silakan timbang-timbang sendiri deh. Tapi pilih yang terbaik, yang pasti. Oke, nah Mbak, terus pertanyaan aku berikutnya ya. Ini banyak bunda-bunda tuh yang memutuskan untuk ngurus babynya kan sendiri, nggak pakai suster gitu, let's say. Nah, olahraga apa nih Mbak yang bisa dilakukan bunda di rumah yang mutusin untuk ngurus anaknya sendiri, walaupun ya pasti capek dong gitu. Yang paling ringkas aja yang mereka bisa lakukan tuh apa? Tadi paling ringkas ya, jalan pagi, bawa stroller, anaknya bisa ikut ya. Brisk walk sambil dorong stroller itu bisa banget, dan banyak gerakan yang bisa dilakukan pakai stroller. Itu. Terus kedua, kalau misalnya hujan di luar, aku olahraganya apa ya? Kan sekarang banyak tuh gendongan-gendongan yang baby wrapping yang tangannya bisa handsfree. Ya mungkin kalau aku dulu baru punya anak pertama 12 tahun yang lalu susah ya, anak tangan satu harus pegang anaknya, gendongannya belum ada yang kayak sekarang canggih-canggih. Sekarang ibunya bisa produktif bekerja, anaknya tetap digendongannya gitu. Jadi olahraganya apa? Gerakan-gerakan fungsional aja, misalnya apa? Squat gitu ya, atau misalnya apalagi jalan bisa sambil pegang anaknya gitu ya. Terus dumbbell? Jadi gini, anaknya dijadikan pengganti beban. Jadi digigit-gigituin. Boleh, iya benar gitu. Jadi tetap bondingnya dapat, olahraganya dapat. Tinggal ibunya jangan mager aja. Gitu. Iya, masalahnya tuh di situ Bun. Di mager ya. Kalau bundanya mager, informasi kita ya udah lah ya jadinya. Nah Bunda, gimana informasi dari Mbak Azani udah cukup nambah pengetahuan Bunda belum tentang masalah pre and post natal? Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Bunda. Aku sama Mbak Azani mau break dulu sekarang, akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.